الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala karena hanya Dialah yang paling pantas untuk kita puji. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan dan curahan nikmat-nikmat yang tiada tara yang kita bisa rasakan sampai pagi hari ini. Semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tersebut semakin memberikan ruang dan segala kemudahan kepada kita semua agar bisa kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itulah dinamakan dengan takwa. Karena takwa, kata para ulama kita, imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, baik perintah itu hukumnya sunnah lebih-lebih wajib, wajibina bunawal, dan meninggalkan semua larangan Allah, baik hukumnya makruh lebih-lebih haram. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dijadikan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya dan takut hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istrinya, anak-anak keturunannya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah wafatkan dia, termasuk kita yang hadir hari ini. Semoga sampai mati kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menapak tilasi jejak langkah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tema kita hari ini yaitu tentang at-tatayyur atau at-tiyarah, di mana sang penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, dalam kitab Tauhid mengungkapkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan permasalahan ini. Bab ma jaa fit tatayyur, yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan permasalahan tiarah atau tatayyur. Apa sih hukum tatayyur? Sebelum kita ke sana, pada beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah sampaikan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu innal iyafa wat tarq wat tiyarah minal jibt. Segala bentuk ramalan-ramalan, apapun bentuk ramalannya, atau ada anggapan sial terhadap segala sesuatu, oh ini membuat aku sial, ini yang bisa membuat aku sial, aku kalau begini aku bisa sial, dan seterusnya. Itu semua minal jibti, katanya, bagian dari al-jibt. Dan kita pernah sampaikan di antara makna al-jibt ada sihir, sesuatu perkara yang memang bisa terjadi tetapi khafiyah sababu, yang samar. Kenapa kok perkara ini bisa terjadi, nggak jelas alasannya apa, dan seterusnya. Ini kita kemarin pernah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karenanya penulis kitab ini meletakkan pembahasan tatayyur setelah pembahasan sihir. Kemarin kita sudah bahas tentang anwa' sihir dan seterusnya. Maka kemudian beliau sampaikan di sini tentang yang berkenaan dengan sihir pula adalah permasalahan tatayyur. Sesuatu yang kadang bisa terjadi
tanpa diketahui penyebabnya. Lantas apa itu at-tiyarah atau at-tatayyur? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala memuliakan, at-tatayyur huwa at-tasyabuh. Tatayyur itu adalah bentuk kepesimisan seseorang, menganggap sesuatu itu terjadi pada dirinya atau akan terjadi pada dirinya, dan itu akan berupa kesialan. Apa saja tidak lepas dari dia. At-tasya'um bimar'i ka'an yara bumatan fayatasa'am biha. Yang pertama, dia bisa menganggap akan terjadi sial kepada dirinya karena perkara yang dia saksikan, yang dia lihat, melihat sesuatu. Banyak contohnya ini. Di antaranya di sini disebutkan ka'an yara bumah fayatasa'am biha. Seperti, cuma di Indonesia mungkin tidak ya, tidak contoh ini. Di sini disebutkan bentuknya adalah ketika seseorang di Jazirah Arab sana, mereka melihat atau menyaksikan burung hantu. Burung apa? Burung hantu. Ada anggapan masyarakat Arab jahiliyah, orang yang melihat burung hantu maka pesimis dia. Kenapa? Bisa sial. Apalagi burung hantu itu hinggap di atas rumahnya. Kalau di Indonesia bukan burung hantu, burung apa? Gagak. Burung gagak. Kalau ada burung gagak berbunyi keliling di depan di atas rumahnya, gitu ya. Itu misalkan contohnya, contoh saja. Tiba-tiba muncul lihatnya, wah, pertanda sial. Siapa yang pernah begitu? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini perang. Dia melihat sesuatu, punya anggapan, wah kayaknya pertanda sial. Satu ya. Yang kedua, au bimasmu', atau karena dia mendengar sesuatu. Dia santai, tiba-tiba ada orang ngomong, wah kayaknya ente sial, kayaknya anda akan sial. Gara-gara ada yang ngomong sial, punya anggapan, wah jangan-jangan aku akan sial hari ini. Ya, ini yang kedua, gara-gara mendengar. Yang ketiga, au bima'lumin, atau mengetahui sesuatu. Mengetahui bisa jadi karena informasi datang dari orang tentang satu hal. Contoh, pengetahuan tentang angka. Pengetahuan tentang apa? Angka. Ini yang paling banyak kadang di Indonesia juga termasuk angka-angka keramat, konon katanya. Angka apa? Angka sial, angka keramat. Oh ini angka hoki yang subhanallah, bisa-bisanya menyandarkan untung dan buntung kepada angka. Dia mendapatkan informasi atau pengetahuan yang dia miliki tentang satu tempat. Oh di tempat ini kalau orang lewat di sini pasti akan celaka. Makanya kita pernah sampaikan, ada sebagian mungkin sopir-sopir angkot atau sopir-sopir truk, kalau dia lewat di depan jalan tersebut atau di jalan itu atau di bawah terowongan atau di bawah jembatan atau flyover di atas, di bawah dan seterusnya, lewat di jalan, konon kalau enggak celaka, sial, akan ada masalah. Ini anggapan-anggapan semacam ini. Semua ini bagian dari at-tatayyur, yang dilihat, yang didengar, yang diketahui, baik tempat ataupun waktu. Nah, waktu misalkan hari, dulu banyak punya orang-orang punya anggapan kalau safar jangan hari Rabu. Nih suka informasi-informasi semacam ini datang dari siapa? Informasi sial, informasi untung itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang orang mengatakan, oh kalau kau bepergian, kau lahir hari ini dan seterusnya, kau tanggal ini, maka jangan bepergian pada hari ini tanggal ini. Karena kalau kau bepergian tanggal dan hari ini, kau akan sial. Kau lahir tanggal sekian di hari ini, maka jangan menikah pada tanggal ini pada hari ini, karena akan terjadi sial dan seterusnya. Banyak nggak Pak yang begini? Mohon maaf, saya mungkin tidak terlalu tahu tentang daerah Sumatera, Sulawesi dan semacamnya. Tapi kalau daerah Jawa sudah ma'ruf. Orang mau nikahkan anaknya lihat tanggal.
Bukan yang dicari masalah Sabtu Ahadnya, bukan. Dia lihat tanggal. Kalau pas berkenaan dengan tanggal lahir anaknya, terus juga calon menantunya, wah ini enggak. Kalau dilaksanakan pada tanggal sekian, khawatir membawa sial. Ada nggak yang gini ya? Subhanallah. Inilah bagian dari bentuk tatoyur. Itu semua mitos, semua anggapan-anggapan. Tapi benar, bisa terjadi, Pak. Kalau orang sudah di dalam hatinya, oh bisa sial benar kalau dilakukan, dan benar-benar bisa terjadi. Itu